Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Kim 96. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dan sekaligus cara ya teman-teman, yaitu melamar pekerjaan dengan menggunakan aplikasi Jobstreet ya teman-teman. Langkah pertamanya, yang pertama yaitu jika teman-teman belum menginstalnya, maka install terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu bisa install di Play Store. Kita tuliskan Jobstreet, lalu kita install ya teman-teman. Ini kebetulan saya sudah diinstal, jadi kita langsung buka aja aplikasi Jobstreet-nya. Dan ini kebetulan saya sudah login ya teman-teman. Jika belum login, di sini kita bisa login dulu ya teman-teman. Ini contohnya, misalkan saya keluarkan dulu. Nah, jika belum login nih, ntar tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan jika belum punya akun, kita bisa daftar. Dan jika sudah, kita langsung aja masuk. Nah, ketika sudah login, ini akan menampilkan halaman utama ya teman-teman. Di sini ada beranda, ada cari, favorit, sigmark, dan saya ya teman-teman. Fungsinya rekomendasi pekerjaan ini berdasarkan dari pengalaman ya teman-teman, dan berdasarkan dari biodatanya juga teman-teman. Untuk mengisi biodatanya sendiri, lalu kita masuk ke saya teman-teman. Di saya ini yaitu mengelola profil ya teman-teman. Di sini kita bisa deskripsikan pengalaman bekerja dan biodata ya teman-teman. Langsung saja kita klik di kelola profilmu. Lalu di sini kita isi biodata ya teman-teman. Ini misalkan contohnya nama, terus pengalaman bekerja terakhir, email, dan nomor HP ya teman-teman. Lalu di sini kita mencantumkan pengalaman ya teman-teman. Pengalamannya dari yang terbaru sampai yang terakhir ya teman-teman, dan kita deskripsikan ya teman-teman pekerjaannya. Ini contohnya di PT ini dideskripsikan pekerjaannya, periodenya juga, misalkan ini masih bekerja sampai dengan sekarang. Dan yang ini juga ya teman-teman dideskripsikan, periodenya juga dikasih tahu, dan bagiannya juga. Lalu jika sudah semua, langsung isi pendidikan ya teman-teman, yaitu pendidikan terakhirnya misalkan S1 atau D3 dicantumkan, SMK-nya juga kita cantumkan. Lalu di keahlian ini kita bisa menuliskan keahliannya ya teman-teman. Misalkan ini bisa Microsoft Visio, Excel, Word, SAP, dan PowerPoint, sesuai keahlian teman-teman yang dimiliki ya. Lalu kita masukkan CV-nya di resume. Ini contohnya sudah masuk. Lalu status saat ini, tinggalnya. Lalu gaji yang diharapkan. Untuk jika mau merubah-rubah, kita tinggal klik aja yang gambar pensil ya teman-teman. Kita di sini kita bisa rubah. Begitupun yang lainnya juga teman-teman bisa kita rubah. Jika sudah semua, langsung kita mencari lokernya ya teman-teman. Kita nyari di cari. Di cari ini kita bisa mencari bagiannya ya teman-teman. Contohnya misalkan mau mencari di bagian quality control. Langsung enter ya teman-teman, atau gambar pencarian. Lalu di sini kita filter ya teman-teman. Kita filter dari lokasinya. Misalkan kita mau menentukan lokasi di Jawa Barat saja, kita checklist. Lalu kembali lagi. Lalu spesialisnya misalkan semua aja ya teman-teman. Ini kita bisa filter juga sesuai kebutuhan, tapi kalau misalkan nggak milih-milih, kita semua aja. Lalu gaji yang diinginkan, contohnya misalkan mau menampilkan gaji 5 juta, otomatis ntar lokernya menampilkan yang hanya
gajinya 5 juta ya teman-teman, atau 5 juta ke atas, dan tidak menampilkan di bawah 5 juta. Ini saya ambil IDR 0 aja, jadi semuanya menampilkan ya teman-teman. Lalu kita selesai. Dan ini keluar semua ya teman-teman, locker quality controlnya. Kenapa tidak sesuai quality control? Ini ada QC inspector atau QC staff. Tetapi di sistem Jobster ini menampilkan berbagai filter ya teman-teman, yaitu dari quality. Jika sudah, ini akan menampilkannya ya teman-teman hasil dari pencarian kita, yaitu tadi sudah difilter lokasinya di Jawa Barat. Dan ini locker yang terupdate ya teman-teman. Jadi HRD itu ngupdate 3 jam yang lalu ya teman-teman. Ini ada locker quality control inspector dan yang lainnya juga ya teman-teman. Kita lihat-lihat, dan kita juga bisa baca kualifikasinya ya teman-teman. Kita contoh ambil yang atas saja ya teman-teman. Kita lihat kualifikasinya. Nah, di sini ada kualifikasinya ya teman-teman. Kita baca. Jika sesuai, kita langsung bisa lamar sekarang ya teman-teman. Kita langsung lamar sekarang. Lalu di sini kita tuliskan ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa menuliskan promosi ya teman-teman di informasi tambahan untuk perusahaan. Misalkan nama saya Mr. Kim, usia 6 tahun, pendidikan terakhir misalkan S1 ya teman-teman. Mau lebih spesifikasi lagi nggak apa-apa ya teman-teman, kita tambahkan jurusannya, misalkan teknik informatika atau TI. Lalu alamat tinggalnya ya teman-teman, kita tulis. Misalkan Karawang ya teman-teman. Lalu kita tuliskan pengalamannya ya teman-teman. Misalkan pengalaman kerja. Misalkan kita mempunyai pengalaman kerja di admin, langsung kita kasih lama bekerjanya. Lalu misalkan ada pengalaman lagi, quality control atau QC, lama bekerjanya kita tulis lagi ya teman-teman. Dan seterusnya teman-teman, jika teman-teman mempunyai banyak pengalaman. Lalu lanjut skill ya teman-teman. Kita menuliskan skill di sini ya teman-teman. Misalkan bisa SolidWorks atau AutoCAD ya teman-teman. Bisa mesin las. Jika sudah diisi kemampuan atau skillnya, lanjut ke yang terakhir ya teman-teman, yaitu demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya teman-teman, di sini kita bisa menambahkan buka kurung, misalkan siap bergabung secepatnya. Lalu jika sudah semua, kita langsung bisa kirim lamaran ya teman-teman. Jika sudah dikirim, maka otomatis
masuk di sini ya teman-teman, di saya, lalu riwayat lamaran, lalu otomatis masuk di sini ya teman-teman, dilamar misalkan pada tanggal sekarang. Dan jika lamaran tersebut dilihat HRD, maka akan ada notif seperti ini ya teman-teman. Fungsi dicari juga teman-teman, kita bisa menentukan bagian yang lain, misalkan contohnya di bagian admin juga. Nah, di sini menampilkan pencarian admin ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman, dan semoga segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan ya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.